Salam pagi baik buat kita. Mari siapkan hati diisi firman Tuhan. Kita berdoa. Sembah, puji, syukur kami untuk-Mu ya Bapa, Tuhan yang Maha Kuasa. Kami mau mengawali hari ini bersama-Mu, merenungkan firman-Mu. Penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu dan buka pikiran kami agar mengerti kitab suci. Amin. Nats hari ini ditetapkan dari Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Bapak Ibu Saudara terkasih, marah merupakan sesuatu ekspresi normal dari pernyataan emosi. Gejolak emosi bisa saja karena ada rasa senang, sedih, khawatir, cinta, bahkan amarah. Marah itu manusiawi dan merupakan reaksi seseorang, misalnya karena disakiti, difitnah, dibuli, dilecehkan, karena ketidakadilan, tidak dihargai, dikhianati, dan lain-lain. Kita harus sadar, apapun alasan kemarahan, dampaknya bisa baik atau buruk. Kita harus tenang dan belajar mengendalikan diri sebelum marah. Pikirkan akibat yang akan ditimbulkan. Renungkan sejenak, apakah alasan marah sudah tepat, benar, dan motifnya apa? Yang sering terjadi, kita tidak mampu mengendalikan diri saat marah, maka kemarahan itu akan mengendalikan kita dan berujung merusak diri sendiri dan orang lain. Contoh sederhana, seorang ayah marah kepada anaknya yang menurutnya nakal dan sering buat masalah. Dalam kemarahannya, dia mengikat dan memukuli si anak sembari keluar ucapan pedas dan keras. Tujuan si ayah apa? Agar anaknya jera. Namun karena luapan amarah yang tidak terkendali, membuat si ayah lupa diri. Si anak pingsan walau tak sampai mati. Tahu tidak? Amarah si ayah ini bisa berdampak jangka panjang. Anak menjadi dendam dan benci kepada ayahnya hingga dewasa. Hal berbeda akan terjadi bila mana si ayah tenang, boleh memarahi si anak, bahkan memukulnya, tapi tetap di dalam kasih yang bertujuan demi kebaikan anak tersebut. Rangkul si anak, jelaskan kenapa dia dipukul dan supaya apa. Tunjukkan bahwa kita sebagai orang tua juga merasakan kesakitan yang dialami anak kita. Niscaya karena aliran cinta Tuhan, anak pun merasakan ketulusan dan kasih sayang ayah. Tentu marah dan tindakan seperti ini hanya mungkin bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam hidup, termasuk saat marah. Nats hari ini berbicara tentang perilaku yang harus kelihatan dalam diri seorang yang mengaku percaya atau telah menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Menurut Rasul Paulus, salah satu cirinya ialah orang percaya tidak boleh marah bila berakibat dosa. Kita boleh marah, tetapi marah yang benar, mendidik, yang membawa kebaikan dan berkat. Apa yang mendasari kemarahan dan cara mengungkapkan kemarahan, itulah yang menentukan apakah kita berbuat dosa atau tidak. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada kebutuhan besar di dunia saat ini untuk lebih banyak kemarahan orang benar. Orang benar harus bersuara karena manusia telah banyak berkompromi dengan kejahatan. Dan dalam menghadapi kejahatan yang terang-terangan, kita harus marah, bukan toleran. Marah dan bukan apatis, bukan menjadi tidak peduli atau tidak mau tahu. Jika Tuhan membenci dosa, maka umatnya juga harus membenci dosa. Jika kejahatan membangkitkan kemarahan Tuhan, maka hal itu juga harus membangkitkan kemarahan kita. Pemazmur berkata, "Aku sangat marah kepada orang jahat, karena mereka meninggalkan hukum-Mu." Kemarahan yang tidak diinginkan oleh firman Tuhan adalah kemarahan yang didasarkan kepada iri, dengki, kebencian, kemarahan yang tidak bisa dikendalikan, serta kemarahan yang terus-menerus dipendam dalam hati. Kemarahan seperti ini tidak sehat karena menguras tenaga dan mengganggu organ-organ tubuh, bisa memicu penyakit darah tinggi, jantung, stres yang berkepanjangan, dan susah tidur.
Lantas bagaimana agar kita tidak jatuh dalam dosa? 1. Berdoa. Selalu miliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Biarkan firman-Nya mengisi hidup kita dengan kasih, kelemah lembutan dan damai yang memampukan kita bisa tenang sejenak, mendinginkan hati dan kepala. 2. Melatih diri agar tidak dikuasai oleh emosi. Berpikir sebelum bertindak. Ada tertulis, "Hai saudara-saudara, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah." 3. Hindari kata kasar, tetapi gunakanlah kata yang lembut, ramah, sopan. Tidak perlu menggunakan kata seperti bajingan, tolol, pengecut, dan sejenisnya. Tidak pantas diucapkan oleh orang percaya atau manusia baru di dalam Tuhan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. 4. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Selesaikan sesegera mungkin, dan bagaimana itu bisa? Yaitu bila kita memiliki kasih untuk memaafkan. Kita mengasihi dan memaafkan diri kita. Selesai dengan diri sendiri, niscaya kita bisa memaafkan orang lain. Kristus berkata bahwa kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Apakah orang itu bertobat atau tidak? Tugas kita adalah mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni kita. Cukup di sini renungan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, penuhi kami dengan roh lemah lembut dan mampukan kami berperilaku sebagaimana manusia baru di dalam Tuhan yang bisa mengelola amarah dan tidak jatuh dalam dosa. Terima kasih firman-Mu buat kami semakin mengasihi-Mu. Engkau yang memelihara, menolong dan memberkati perjalanan hidup kami hari ini. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.